Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mengapa sih kok orang selalu menganggap X-Max itu jadi acuan suspensi yang paling nyaman. Juga Supra X125. Apa Supra X125 itu penulis pernah punya ya. Ada penulis kan punya Supra X125. Tah saat itu penulis biasanya naik Suzuki Spin dan rasanya ya biasa aja ya, empuk ya enggak stabil ya. Tapi impresi yang paling penulis rasakan itu rem yang enggak pakem, bannya yang enggak pakem, gampang ngelok bannya, licin juga banyak. Tapi dari sisi suspensi nggak ada yang impresif ya. X-Max belum pernah naik, tapi ya sering lihat X-Max ya. Walau jarang nemu yang standar, biasanya sudah ganti ya. Yang punya X-Max sendiri ganti, kok yang lain malah ingin niru yang punya X-Max. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu kalau nggak salah, penulis juga bareng X-Max. Niatnya sih pengen drafting, tapi itu X-Max nya nggak berani kencang lewat jalan jalan beton. Tahu sendiri kan, kalau jalan beton dari Juanda ke Aloha itu, wah, jalannya sangat menuntut suspensi ya, menuntut kehebatan suspensi atau menyiksa para pemilik motor Jepang, motor matic Jepang ya. Apa di situ X-Max enak? Enggak sama sekali enggak. Terus kalau yang terbaik di situ, ini penulis belakangnya X-Max ini pengen lihat apanya? Suspensinya. Nah, suspensinya kurang sip, mantul nggak berhenti, tak stabil. Jadi jadi kalau pingin suspensi yang bagus ya, kuncinya bukan suspensi itu, bukan suspensi X-Max, nggak nyaman. Jadi suspensi itu kan harusnya lewat jalan naik turun ya, itu bisa data seret gitu. Nah kalau suspensinya nggak pas, bisa naik turun. Jadi pakai suspensi X-Max itu bukan bukan jawaban yang bagus ya untuk NMAX ini atau PCX sekalipun. Cuma empuk pireka, tapi dalamnya dalam kacau. Kayak gini nih nggak nyaman ini. Jadi cedet gitu ya. Nah nanti kalau masnya ini tahu, tak kasih tahu lah. Itu padahal motor kencang loh, ridernya nggak berani lebih dari 90 km per jam, padahal jalannya lumayan mengang, padahal depan kosong sekalipun milih pelan-pelan, padahal itu jelas pinginnya kencang.
pengen kencang tapi terhalang sama suspensi. Ya bukan apa-apa sih, wajar kalau takut. Sayangnya kamera penulis nggak bisa lihat kan ya, waktu penulis lihat rekamannya, aduh nggak kelihatan. Tapi dalam lihat itu ya, saat lihat langsung kelihatan bahwa yang namanya grip ban itu sangat minim. Tuh kan banyak gede mas. Iya, tapi ban itu jadi jarang menyentuh tanah, lebih cenderung loncat-loncat. Kalau ban loncat-loncat gitu apa berani rider kencang. Jadi motornya itu belakangnya wis gak stabil lah, gitu. Padahal ya penulis anteng aja perasaan. Emang kelihatan dari kamera keguncang, tapi untuk jalan lebih kencang no problem. Karena ban belakang itu stabil. Ya harus diingat ya, motor penulis sekarang pakai suspensi yang harganya sepertiga dari harga suspensi orinya ya. Tambah dumper lagi, kiri 2 kanan 2 total jadi 4. Yang bikin stabil bukan dumpernya ya, tapi karena shock breakernya bagus. Ya bukan bagus sih, masih jauh lebih mendingan daripada bawaan. Levelnya jauh berkali-kali lipat lebih tinggi daripada bawaan. Walau itu suspensi sebenarnya nggak terlalu bagus sih, dibanding YSS masih kalah lah ya, kalah jauh dari sisi shock breakernya ya. Jadi ingat dukun shock breaker yang ngomong yang mengkritisi suspensi YSS ya. Wah ada aja itu. Tapi ya sebenarnya yang bikin orang-orang memuji suspensinya X-Max itu sama dengan yang karena punya pendapat yang sama dengan dukun shock breaker. Sebenarnya apakah suspensi X-Max itu bisa dibilang nyaman? Kita kalau bilang nyaman soal suspensi itu nggak bisa hanya nyebut nyaman saja tanpa menyebut kondisinya. Jadi kalau pengen nyebut nyaman, itu nyaman dalam kondisi apa, jalan bagaimana, kecepatan berapa, boncengan berapa. Karena kebanyakan orang itu nyaman itu adalah mengacu kepada pemakaian boncengan dan dengan kecepatan kurang dari 50 km per jam. Memang standar kenyamanan motor matic Indonesia itu turun sangat-sangat drastis sejak ada motor Honda ya. Jadi drastis turunnya. Karena motor populer ya, walau motornya nggak nyaman, tetap aja ya dianggap itu motor paling nyaman, padahal enggak. Karena orang sudah kadung nganggep, motor paling nyaman, paling awet, paling enak itu Honda. Padahal sekarang sudah nggak begitu lagi. Dulu saat masih impor, ya emang Honda itu awet, enak, nyaman. Kalau sekarang sudah buatan lokal sudah beda ya, jauh. Yamaha sih dari dulu terkenal motor nggak nyaman, jadi nggak terlalu nggak terlalu mempengaruhi pendapat lah. Tapi Honda yang sekarang ini sudah nggak nyaman, itu membuat konsumen
standar kenyamanannya turun sangat jauh. Oleh karena itu beberapa motor langka yang suspensinya bisa pas itu jadi sangat dipuji-puji. X-Max itu mungkin salah satunya. Satunya lagi apa? PCX 150. Nggak tahu juga, karena ada yang memuji PCX 160 lebih empuk daripada PCX 150. PCX old kali ya, PCX Thailand ya, yang sebelum PCX lokal, yang impor terakhir itu mungkin disebut PCX yang nyaman ya, yang terakhir. Ya, walau mereka punya ya, kayaknya orang Indonesia nggak bisa kalau disuruh menyebutkan apa yang bikin nyaman. Karena memang kenyamanan itu nggak cuma mengacu pada yang kelihatan saja, tapi yang nggak kelihatan juga. Dan untuk menilai ini kita harus tahu cara kerja suspensi itu bagaimana. Cara kerja suspensi kalau untuk motor itu sederhananya ada dua, bagian per dan bagian yang ada kayak sedotan, kayak suntikan itu, ada tabung yang di dalamnya ada olinya. Olinya dibuat dipaksa untuk lewat lubang-lubang kecil. Kalau yang kalau kita pakai logika, soalnya kalau kita ngomong ilmu universitas dan macam-macam, menurut penulis nggak perlu ya. Semua orang yang lulus SMA, lulus sekolah pasti ngerti, kalau ya bahkan anak SD pun ngerti. Kalau oli disuruh lewat lubang yang sempit ada tongkatnya gitu, pastikan kehambat. Anak kecil yang biasa mainan pistol-pistolan air gitu juga ngerti. Waktu neken tuas pistol airnya pasti ada hambatan di situ. Nggak butuh sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu sampai universitas, nggak perlu sampai kuliah khusus motor, kuliah khusus suspensinya motor, nggak perlu gitu. Anak SD pun udah tahu bahwa kalau ada oli dipaksa suruh lewat lubang kecil, yang terjadi adalah hambatan. Jadi harus dipahami bahwa kerja suspensi, kerja shock breaker yang di dalamnya suspensi itu adalah untuk menghambat gerakan. Ya, itu yang penting. Shock breaker, kalau repot ya istilah shock breaker itu beralih fungsi. Bagian dalamannya suspensi selain yang pernya dilepas gitu, yang tersisa itu adalah shock breaker namanya kalau di istilah luar. Nah, bagian itu, bagian yang selain pernya itu fungsinya adalah menghambat gerakan suspensi, menghambat ya, ngerem istilahnya. Cuma yang beda itu adalah metode untuk ngeremnya. Kecanggihan sebuah suspensi itu bukan dinilai dari pernya, tapi dari dalamannya. Bagaimana cara menghambatnya di kecepatan sekian pergerakan suspensi sekian gitu. Yang bikin Öhlins itu mahal adalah karena dia bisa bikin hambatan suspensi yang sip, yang selain bikin stabil juga bisa maksimal grip bannya. Dan grip ban maksimal ini kebetulan juga bikin lebih nyaman, walau
Nyaman bukan tujuan utama dari Ohlins. Ini padahal gitu tujuannya. Coba bayangkan kalau Ohlins didesain untuk nyaman, nggak tahu lagi lah gimana kenyamanannya. Karena Ohlins itu didesain untuk balapan. Cuma hasil akhirnya ya lebih nyaman. Karena apa? Karena suspensi bawaan, suspensi orisinil itu saking parahnya, didesain untuk kenyamanan, tapi ya hasil akhirnya nggak nyaman. Jadi yang penting itu sifat kayak gimana, rasanya penulis nggak usah jelaskan lah ya. Udah tahu itu kalau dibebani memaksa balik lagi. Itu reaksinya dengan berat badan atau dengan apa jenenge pembebanan itu adalah mantulnya seberapa cepat. Kalau dibuat boncengan mantulnya pelan, kalau dibuat sendirian mantulnya cepat. Seiring dengan reaksinya. Shock breaker itu ada untuk menghambat gerakan suspensi. Nah, terus apa yang banyak orang-orang missing itu? Yang banyak orang-orang bikin salah perkiraan. Yang bikin orang-orang salah perkiraan itu karena orang itu tidak memperhitungkan efek hambatan ini. Jadi hambatan itu bisa banyak sekali kombinasinya. Kalau tahu yang namanya equalizer di audio, kan bisa diatur frekuensi sekarang, frekuensi tinggi volumenya berapa, frekuensi rendah volumenya berapa, frekuensi sekian volumenya berapa, kan bisa banyak itu. Apalagi kalau misalnya equalizer yang misalnya 10 band equalizer, setelannya bisa sampai 10. Kalau yang sederhana cuma bass treble middle tok. Ada juga yang nggak ada bass treble middle-nya, cuma volume tok. Nah, kalau kita bandingkan dengan suspensi, yang volume tok itu ya ibarat suspensi yang ada setelan, kompresi dan ribbonnya, tapi jadi satu. Kompresi sendiri, ribbon sendiri, kompresi dan ribbon itu ada yang jadi satu, seperti misalnya di DBS 611. Tapi biasanya kalau sudah di suspensi gitu, setelan shock breaker itu dipisah, kompresi sendiri, ribbon sendiri. Ada kayak Scarlett ya, 9002 kalau nggak salah. Itu yang dihambat adalah kompresinya. Silahkan lihat video demonya ya, jangan lihat deskripsi. Kalau lihat deskripsi dijual yang dihambat ribbon, enggak. Yang dirubah itu adalah nilai kompresi. Lihat demonya. Yang dihambat ribbonnya itu adalah yang satunya, Scarlett. Awalannya N, lupa wis. Pokoknya ada 2 Scarlett. Yang dihambat ribbon itu justru yang model sport, yang model harian itu malah dihambat kompresi. Gak ngerti penulis kenapa itu. Kalau yang merek bagus ada kompresi sendiri, ribbon sendiri. Merek apa ya? YSS gitu, ada kompresi sendiri. RCB juga gitu. Kompresi sendiri, ribbon sendiri. Ribbon itu kalau memanjang, kompresi itu kalau memendek. Jadi itu di suspensi sport itu bisa diatur
kuat lemahnya masing-masing ya. Yang kompresinya bisa diatur, yang reboundnya bisa diatur. Kita nggak usah yang canggih-canggih yang ada high speed, low speed ya, karena itu ini aja sudah cukup rumit ya. Nah, kalau pingin enak itu harus ada setelannya ya. Nah, yang penulis tahu di suspensi ori, mau yang punya X-Max, N-Max, PCX, Vario, wis banyak lah ya, itu hambatan kompresinya adalah 0. Pertimbangannya bagaimana? Pertimbangannya adalah karena motornya didesain untuk jalan Jepang. Jadi kalau untuk jalan Jepang, suspensi itu emang enaknya seperti itu. Jalan Jepang itu kan mulus terus ya, nggak kayak sini. Kalau kayak sini ya lihatlah di kamera. Adalah, nah, cek. Nah, nggak bisa. Kalau di Jepang kan lurus terus. Nah, kalau kondisi gitu, di mana perubahan jalan, perubahan permukaan jalan itu sangat jarang terjadi. Sangat-sangat masuk akal untuk mendesain suspensi yang kompresinya, hambatan kompresinya nggak ada. Mengapa? Karena pas misal ada gini, masuk jangan 2 kali, 1 kali tok. Nah, kalau misalnya jalan itu sekali gitu ya, kena perubahan naik sekali gitu ya, maka suspensi ini nggak kehambat gerakannya, jadi memendek. Jadi gerakan memendeknya itu nggak ada hambatan. Karena nggak ada hambatan, apa yang terjadi? Kita sebagai rider nggak akan ngerasakan, nggak kerasa, langsung suspensi itu memendek, nggak ada yang menghambat, sehingga efek perubahan dipentalkan naik itu, ban dipentalkan naik itu nggak kerasa ke tubuh, karena emang hambatannya nggak ada. Itu rasionalitasnya. Baliknya toh nggak butuh segera, biar nggak terlalu nyentak, biar untuk bikin suspensinya nggak ngayun ya, kan wajib ya ada hambatan suspensi itu, diandalkan dari ribbon toh. Dari gerakan ribbon ini bisa membuat suspensi jadi nggak ngayun. Jadi hambatan ribbon itu sudah dianggap sudah cukup untuk bikin suspensi nggak ngayun. Nah, itu teorinya kayak gitu. Tapi masalah terjadi ketika ya kan di Indonesia jalannya nggak gitu. Namanya naik turun jalan itu ya kadang terusan. Nah, ketika terjadi terusan, yang terjadi apa? Kalau hambatan ribbonnya terlalu tinggi, suspensi itu akan jadi memendek. Karena yang kehambat kan cuma ribbonnya toh. Sementara kalau memendek kan belesek toh, seret masuk. Mau narik keluar ini kehambat sama hambatan ribbon. Kena lagi, makin masuk. Mau menghalang mau ditarik lagi susah. Kena perubahan jalan lagi. Masuk lagi, mau menghambat susah. Lama-lama setelah keempat kelima kali, notok gak bisa balik. Langsung mentok wis. Suspensinya habis jarak mainnya, langsung wis kena. Jedok gitu. Jadi kayak gerobak, dak gitu, naik turun.
Itu yang menyebabkan suspensi, kalau hambatan suspensinya searah jadi nggak enak. Tapi orang salah, dipikir itu oh pernya yang kurang, sehingga jadi milih misalnya punya X-Max karena dia anggap oh punya X-Max itu empuk ya, karena panjang, jarak mainnya panjang, jadi lebih sulit untuk mentok, makanya bisa terasa empuk. Ya wis, pakai punya X-Max. Padahal yang salah bukan pernya, yang salah dalamannya. Mungkin ada yang pakai pernya Supra juga ya, padahal sebenarnya bukan soal per, soal daleman. Sehingga nggak heran lah, mungkin ada beberapa orang yang iya pakai ini aja enak kok, aku ngerasa enak kok. Tapi ada juga yang ngomong sama saja, tetap gak enak. Mengapa sampai ada yang ngomong gitu? Karena ya memang yang dirubah cuma pereto, padahal dalamnya sama aja. Antara dalamannya suspensinya X-Max dengan PCX atau NMAX New sama. Sama-sama desain Jepang yang cuma untuk jalan lurus, jalan mulus. Padahal sebenarnya ingin nyaman gitu bisa dicapai ya. Ingin stabil, ingin empuk, itu bisa dicapai dengan modifikasi dalamnya. Dibuat jadi normal ya, normal. Jadi kayak suspensi aftermarket. Kompresi ada hambatannya, rebound ada hambatannya. Itu nggak ada hubungan dengan harga. Kalau kita lihat kualitas atau materialnya suspensi, masa ya wajar sih harganya suspensi orisinil itu. Materialnya loh, material murahan, plastiknya banyak, logamnya juga logam jelek, bukan pernya tapi itunya yang untuk tabung shock breakernya itu loh, kan materialnya jelek. Coba bandingkan dengan yang aftermarket yang harganya sama persis dengan yang apa jadinya bawaan yang ori ya. Kalau PCX, Vario, yang lain-lain bisa dibandingkan dengan merek misalnya Ride It, DWS, apalagi SCP, bukan, SCP nggak keluar yang model batangan ya, Ride It mungkin ya, Ride It sama DBS toh. Kalau yang model tabung ya jangan merek ISS ya. ISS itu kayak yang paling sederhana tabungnya ya tetap mahal ya. Ya sama itulah Scarlett sama apa jenenge ya, Ride It juga banyak sih kalau yang tabung itu. Dengan tabung yang aftermarket, lihatlah bagian tabung tengahnya yang ada ada rodnya naik turun itu, bahannya dari apa itu, kan jelas lebih bagus ya. Apa emang dalamannya lebih rumit? Enggak juga, dalamannya sederhana, ono pire ngono tok. Yang aftermarket pun ada pernya tapi nggak kayak gitu. Jadi ya sebenarnya salah lah kalau misalnya mengatributkan bahwa oh X-Max enak, pakai punya X-Max enak, pakai punya Supra enak. Ini nggak ngomong cuma yang dari PCX 160 tok, yang PCX 150 juga gitu, NMAX New juga gitu, NMAX Old juga gitu. Yang lebih pas itu kalau ganti total dengan aftermarket, cari yang pernya
bisa pas. Kalau DBS ini terkenal paling terlalu empuk, jadi makanya penulis pakai dumper diganjal spring buffer. Kalau yang bodinya 120 kilo pakai punya YSS itu pilihan yang masuk akal, karena YSS itu didesain untuk orang berat-berat tok. Kalau sudah ganti itu bakal ngerasa ya bedanya dengan punya ori gimana. Kalau beratnya nggak 120 itu yang susah ya. Ya wes begitu saja lah ya. Jangan anggap yang punya X-Max itu enak. Enggak enak. Soalnya penulis sudah lihat sendiri ya X-Max di jalan itu. Kacau juga. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.